Halo Leo, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Leo. Menggegerkan. Ada yang membocorkan dan menyebar rahasia besar tentang kamu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi. Di sini ada merit making, ada kartu death, ada origin, ada sweet dream, dan ada natural disaster. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada merit making. Saya merasakan sepertinya di sini ini tentang perjodohan ya. Kayaknya udah banyak yang gosipin kamu. Udah banyak yang kayak bicarain kamu di belakang kamu. Ini tentang perjodohan atau tentang dijodohkan dengan seseorang yang tidak terduga. Kayaknya ini gosip panas tentang kamu ini nyebar kemana-mana ya. Saya lihat di sini memang ada sebagian kamu yang boleh dikatakan baru mengalami sebuah perpisahan. Tapi tiba-tiba mulai berani untuk menjalin hubungan yang baru. Itu yang jadi bahan gosipan orang-orang sebenarnya saat ini. Itu yang digosipin orang-orang saat ini. Itu yang bahan gosip panas saat ini tentang kamu. Tentang perjodohan, tentang dijodohkan dengan seseorang yang tidak terduga. Yes, kenapa? Karena mereka nggak nyangka. Mereka nggak nyangka kamu buka hati begitu cepat. Begitu cepat. Karena mungkin baru saja mengalami sebuah perpisahan, tapi tiba-tiba di sini dengar kabar kalau kamu udah pengen melangsungkan sebuah pernikahan dengan seseorang yang tidak terduga. Ini yang cukup menggegerkan atau menggemparkan ya, karena orang nggak nyangka. Jadi banyak yang gosipin kamu saat ini tentang langkah yang akan kamu ambil ini. Kenapa kamu berani mengambil langkah ini? Karena kamu yakin sosok ini adalah sosok yang bertanggung jawab. Sosok yang bertanggung jawab, sosok yang benar-benar membuat kamu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik. Ya, yang penting kamu percaya dulu, yang penting kamu yakin dulu. Kalau omongan orang itu nggak akan ada habisnya ya. Karena semua kembali kepada diri kamu. Karena mereka hanya bisa menilai
tapi mereka tidak pernah benar-benar bisa tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Oke? Ya, ini jalannya, ini garisnya, ini sudah ditakdirkan. Bukan berarti kamu pernah berpisah atau mungkin pernah bercerai, bukan berarti kamu terus-terusan menutup diri, bukan. Kartu Death di sini mengartikan kamu siap untuk memulai sesuatu hal yang baru, meski pernah gagal. Atau mungkin boleh dikatakan gagalnya di sini nggak hanya sekali. Ada yang gagalnya itu berulang kali. Ya, gagalnya berulang kali. Tapi bukan berarti itu akhir dari segalanya, bukan. Itu bisa saja awal yang baru yang akan dimulai dalam kehidupan kamu. Jadi nggak usah dengerin apa yang orang lain katakan ya. Terserah mereka mau gosipin kamu tentang apa. Terserah mereka ngomong ya, mungkin kok kamu gampang ya buka hati, baru aja berpisah, baru aja bercerai, kok tiba-tiba kamu udah pengen nikah lagi. Ada ya omongan-omongan yang negatif, yang mungkin sakit kalau didengar di telinga ya, karena nyakitin perasaan. Tapi itu tadi, ada kalanya kamu juga gak harus cuek ya, gak terlalu peduli tentang apa yang orang lain katakan atau apapun yang orang lain nilai. Yang terpenting kamu anggap ini adalah yang terbaik untuk kamu. Oke? Karena semua kembali kepada diri kamu. Saya rasa di sini akan ada sesuatu hal yang baru untuk kamu. Sesuatu hal yang nggak kamu sangka-sangka, nggak kamu duga. Ternyata Tuhan memberikan kamu sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Lagi-lagi kartu Death di sini bukan akhir ya, tetapi sesuatu hal yang akan dimulai. Ada perjodohan, ada yang ngenalin kamu dengan seseorang. Ya itu adalah jalannya. Itu adalah cara Tuhan untuk mempertemukan kamu dengan seseorang yang tepat. Oke? Entah itu teman, atau keluarga, atau siapapun. Artinya ada jalannya. Di sini kamu dipertemukan dengan seseorang yang tepat. Di sini ada origin. Ya, mungkin sebenarnya ada hal-hal yang buat kamu di sini sebenarnya insecure ya. Ada hal-hal yang buat kamu sebenarnya tidak percaya diri. Karena pernah disakiti, pernah diselingkuhi, pernah dikhianati. Itu juga sebenarnya jadi bahan gosip orang-orang di sekitar kamu tentang kamu sebenarnya. Itu juga hal-hal yang membuat kamu insecure, menarik diri. Oke, tentang ya berakhir sebuah hubungan karena sebuah pengkhianatan. Ada perasaan ya nggak pede, nggak percaya diri, insecure. Kamu merasa nggak akan ada lagi orang yang benar-benar tulus untuk kamu. Tapi di sini pelan-pelan kamu kembali mulai menemukan kepercayaan di diri kamu. Pelan-pelan kamu mulai membuka hati. Pelan-pelan kamu mulai merasakan bahwa ini adalah yang terbaik. Artinya Tuhan kasih kamu jalan untuk bisa kembali bahagia lagi, kembali tersenyum lagi, kembali jadi diri kamu sendiri. Ya artinya jangan lama-lama stuck ya, jangan lama-lama dalam kesedihan, dalam keterpurukan. Karena kamu berhak untuk bahagia, kamu berhak untuk menentukan pilihan hidup kamu. Jadi jangan biarkan penilaian orang, perkataan orang membuat kamu berhenti melangkah, jangan. Tapi jadikan apa yang orang bicarakan, nilai tentang kamu, itu adalah motivasi terbesar untuk kamu untuk bisa membuktikan kalau kamu bisa bahagia lagi, bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik lagi dalam kehidupan kamu. Ada sweet dream. Ini seperti mimpi yang jadi kenyataan ya. Karena ada sebagian kamu yang bisa saja, ada sebagian kamu yang bahkan sampai saat ini masih menutup diri. Masih dalam ketakutan, masih dalam kekhawatiran, takut kalau salah langkah lagi, takut kalau salah memilih lagi, takut nanti menyesal lagi. Meskipun sebenarnya kamu menginginkan kebahagiaan, kamu menginginkan sesuatu hal yang baru, tapi masih dipengaruhi dengan ketakutan.
Itulah keberanian kamu harus lebih besar dari ketakutan itu sendiri untuk bisa bahagia lagi. Ya artinya harus berani untuk memulai sesuatu, melangkah lagi dengan kepercayaan di diri kamu. Karena kalau terus-terusan dalam ketakutan, ya artinya kamu akan stuck di keadaan itu. Tapi jika kamu dalam keberanian, bisa saja hal yang luar biasa itu akan benar-benar kamu dapatkan. Artinya di sini bisa saja seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu atau seseorang yang memang berjodoh dengan kamu benar-benar akan mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan. Itu yang terpenting. Di sini ada natural disaster, nggak dipungkiri ya, selalu ada ujian, selalu ada cobaan. Mungkin untuk menuju pernikahan, selalu ada aja ya yang jadi ujian atau cobaan. Ini bisa tentang ada yang belum selesai kayaknya dengan masa lalu, entah itu kamu atau dia yang belum selesai dengan masa lalunya, kayak masalah itu masih ada. Ya bisa saja ada mantan yang kayak menghalang-halangi kamu untuk menikah lagi. Ada mantan yang kayaknya belum bisa move on dari kamu. Ada ya, artinya ada penghalang atau ada ujian atau ada cobaan. Tapi itu tadi, di situ kamu harus mampu untuk bersikap lebih tegas terhadap siapapun atau apapun yang ingin menghalang-halangi langkah kamu. Ya katakan tidak, melakukan penolakan. Intinya harus mampu untuk lebih tegas dan punya komitmen terhadap diri sendiri untuk mengatakan tidak. Ya mungkin maafkan oke, tetapi untuk menjalin kembali hubungan yang baru dengan seseorang yang di masa lalu yang pernah nyakitin kamu, kayaknya enggak. Itu, saya lihat kamu akan mampu untuk menghadapi ya. Karena memang langkah yang kamu ambil ini kadang banyak orang yang mungkin iri, banyak orang yang mungkin nggak suka lihat proses kamu. Itu tadi ya, mantan yang mungkin belum bisa move on. Oke, ada aja yang mencoba untuk menghalang-halangi kamu, ada. Oke, kita lanjut. Di sini ada choice, ada connection, ada abundance. Di sini ada will happen, dan di sini juga ada of love. Dari tebaran kartu oracle ini, saya lihat memang hidup itu banyak ya pilihannya. Sering ya dihadapi dengan pilihan yang mungkin sulit ya. Ya terlihat sama baiknya, jadi kadang bingung harus milih yang mana, harus mutusin yang mana. Ya mungkin di sini memang kamu diperkenalkan mungkin tidak hanya dengan satu orang, tetapi mungkin dengan beberapa. Tapi pada akhirnya kamu akan lebih bisa merasakan, lebih peka mana yang terbaik untuk kamu dan mana yang tidak. Intinya di sini kamu melihat sesuatu itu bukan lagi tentang saat ini atau mungkin tentang ambisi atau gengsi, tidak. Tetapi lebih untuk kedepannya, untuk masa depan, karena kamu nggak mau melakukan kesalahan yang sama, kamu nggak mau menyesal lagi. Itu ya artinya di sini kamu berusaha untuk melibatkan Tuhan di setiap keputusan yang akan kamu ambil. Di saat kamu melibatkan Tuhan, yakin yang terbaik itu akan benar-benar kamu dapatkan. Karena memang saya lihat di sini hal-hal yang mungkin terjadi tentang kegagalan, tentang keterpurukan yang pernah kamu alami itu membuat kamu itu lebih dekat, lebih terkoneksi dengan Sang Pencipta, lebih spiritual, lebih positif ya. Itu salah satu hal yang menguatkan kamu. Itu salah satu hal yang buat kamu berani untuk memulai sesuatu hal yang baru.
Jadi akan ada saatnya kamu benar-benar mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih luar biasa lagi. Saya lihat ada energi yang positif, aura yang baik di sini. Makanya di saat kamu melakukan yang terbaik, maka hal-hal baik itu juga akan dengan sendirinya mendekat kepada kamu. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu itu itu bukan akhir, tetapi itu adalah sesuatu hal yang baru yang akan segera dimulai. Jadi percaya bahwa akan ada yang lebih baik untuk kamu. Ini tidak hanya tentang permasalahan percintaan ya, ini juga bisa tentang karir, pekerjaan, atau apapun yang sedang kamu jalani saat ini. Artinya banyak kebaikan, banyak hal positif, ada cinta, ada kasih sayang yang akan mengalir dalam kehidupan kamu. Jadi siap-siap untuk kembali bahagia, siap-siap untuk kembali memulai sesuatu hal yang baru, karena saya merasa energinya di sini luar biasa ya. Oke, akan ada hal yang luar biasa yang benar-benar akan kamu dapatkan. Ini bisa tentang seseorang yang akan menaikkan derajat hidup kamu, boleh dikatakan seperti itu. Seseorang yang akan menyelamatkan kehidupan kamu. Oke, seseorang yang akan memberikan banyak pengaruh positif dalam kehidupan kamu. Jadi ada kalanya kamu jangan terpengaruh dengan omongan orang, jangan terpengaruh dengan apapun yang orang lain nilai tentang kamu. Yang terpenting di sini kamu sudah lebih melibatkan Tuhan, yakin yang terbaik itu akan benar-benar kamu dapatkan. Jadi fokus kepada kehidupan kamu, pentingkan diri kamu, bukan berarti itu egois ya, tapi lebih melindungi diri kamu, mental kamu dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, gelisah, dilema, dalam kegalauan, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit yang kadang bikin kamu bingung ya. Dan semoga apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tetap berani ya, untuk tetap bisa menerima apapun kenyataannya, ujian atau cobaan yang ada, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.